Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Kau kebenaran-Mu
kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan yang mengatasi bumi. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya Tuhan. Memang benar Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Tiada kuasa di atas kolong langit ini yang mengalahkan kuasa-Mu Tuhan. Tiada pribadi yang begitu mengasihi kami selain Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan segala keadaan kami. Kami ingin merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin memuliakan nama-Mu. Kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau-lah satu-satunya yang layak kami puji, yang layak kami puja dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa kami. Biarlah kami bisa memuji Engkau. Layakkan diri kami, biar pujian kami menjadi pujian yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan hidup yang Kau berikan ini Tuhan. Karena kami yakin tujuan hidup kami adalah menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Berkati kami semua, berkati ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati seluruh pelayan-Mu, WL, singer, pemain musik, penerima tamu, kolektan, multimedia, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, biar firman yang disampaikan menjadi bekal bagi hidup kami, menjadi penguat iman kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami semua siap memuji Engkau, siap memuliakan Engkau, karena nama-Mu besar, nama-Mu berkuasa dalam hidup kami. Semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Orang-orang yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Katakan minimal 3 orang, kamu orang yang diberkati Tuhan. Siap bergoyang buat Tuhan ya. Bila topan khas melanda
Korintus, ku cari berarti karena Yesus Kristus. Galatia ke Samaria, hatiku bersuka karena Yesus setia. Kota Daud sampai ke Yudea, jangan takut karena Tuhan yang bersama. Betania jalan ke Bethesda, dalam Tuhan masa depan sungguh ada. Filipi jalan ke Korintus, ku cari berarti karena Yesus Kristus. Galatia ke Samaria, hatiku bersuka karena Yesus setia. Kota Daud sampai ke Yudea, jangan takut karena Tuhan yang bersama. Betania jalan ke Bethesda, dalam Tuhan masa depan sungguh ada. Filipi jalan ke Korintus, ku cari berarti karena Yesus Kristus. Aye aye, Galatia ke Samaria, hatiku bersuka karena Yesus setia. Kota Daud sampai asik-asik, aku karena Tuhan yang bersama. Betania sampai ke Bethesda, dalam Tuhan masa depan sungguh ada. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mana suaramu? Yo, berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya, kita mau bersorak-sorai lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lord, You are good. Lord, You are good and Your mercy endure forever.
Selamanya Dia Tuhan yang sangat baik. Saya percaya setiap kita kagum oleh cintanya Tuhan. Sungguh luar biasa, sungguh ajaib. Setiap kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan yang pasti akan membuat kita semakin percaya, semakin beriman bahwa Dia Allah yang hidup. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tahu, Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Hanya kepada Tuhan kami mempercayakan seluruh kehidupan kami, sebab Dia yang berkuasa memelihara apa yang telah kupercayakan kepadanya. Yang yakin Dia katakan amin. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami siapkan hati kami untuk menerima penaburan benih firman Tuhan. Kalau masih ada kuasa gelapan ingin mengambil benih yang berharga, bersatu hati kami mengatakan bersama-sama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Ruangan ini dikuasai oleh Roh Tuhan. Terima kasih, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan, mari dengan amin. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan dengan suara yang yakin, haleluya. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat juga menyaksikan lewat televisi First Media atau YouTube GKJ Family. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan saya hari ini cukup menarik, judulnya yaitu Why Me Lord, yang kalau diterjemahkan secara bebas, kenapa harus saya? Kenapa aku Tuhan? Ya. Jadi kita tidak jarang menjumpai
keluarga yang baik-baik saja, semuanya suami istri anak-anak rajin pelayanan, tetapi ada hal-hal buruk yang menimpa mereka. Kalau saya omong kalimat pertama ini, saya ingat kejadian yang menimpa saya sendiri. Beberapa puluh tahun yang lalu, ya, tidak sampai 20. Kami kan keluarga gembala. Seharusnya saya punya anak yang kedua, dan ternyata anak itu perempuan. Jadi pas. Yang pertama laki, yang kedua perempuan, ya. Tetapi kenapa anak saya lahir dan meninggal? Nah, itu dia. Kenapa saudara-saudara rajin pelayanan, rajin persepuluhan, rajin sosial, tetapi saudara mengalami masalah-masalah yang menurut saudara itu aneh, ya. Dalam situasi yang buruk, sebagai kalimat awal, saya menasihatkan juga yang melihat di rumah, coba jangan ngomel. Katakan bersama, tidak boleh ngomel. Sekarang pun tidak boleh ngomel. Jawab, ngomong begitu. 2, 3. Sekarang pun tidak boleh ngomel. Kalau saudara kebetulan suami istri duduk berdampingan, pasangannya suka ngomel, tunjuk. Itu dikasih nasihat sama Pak John, ya. Jangan suka ngomel. Tetap berharap kepada Tuhan. Yang yakin dia katakan haleluya. Nanti kita akan lihat lebih dalam, ya. Saya kasih 2 contoh saja. Yang pertama tentu sudah tahu itu siapa. Ya, kalau dilihat dari tubuhnya yang tidak karuan ini adalah Ayub. Dia ini orang yang saleh. Setiap pagi dia berdoa mempersembahkan korban, siapa tahu kemarin anak-anaknya melakukan hal yang jahat. Tetapi coba lihat, penderitaan yang dia alami ini luar biasa. Bahkan isinya sendiri ngomong, kutukilah Tuhan dan matilah kamu. Karena dia juga mungkin kasihan lihat suaminya nih garuk-garuk keluar nanah, keluar air, ya. Katanya kan garuknya pakai beling itu. Saya minggu lalu dikasih berkat sama Tuhan. Tangan kanan saya ini disentup tomcat 3, itu berkat Tuhan. Tangan ini 1. Jadi kalau pas begini kayak tangan bayi, tidak kelihatan buku jarinya ini, ya, kudus sekali. Malam saya nggak bisa tidur, terbangun karena garuk-garuk. Sampai tadi malam saya masih suka garuk-garuk, saudara, karena tidak hilang-hilang katanya, ya. Ini mungkin tomcat ajaib ini, saudara, ya. Sudah berubah tomcatnya jadi F18. Kalau tidak ngerti ya tidak apa-apa. Apalagi ini seluruh badan. Sekarang di sebelah ini siapa? Ini Maria dan Yesus. Maria ini perempuan yang baik-baik. Dia mendapatkan suami yang juga baik, Yusuf. Kita masih jeli memikirkan, kelihatannya Yusuf ini meninggalkan Maria dan 5 anaknya, karena Yesus punya 4 adik, semuanya laki, 5 laki. Itulah cikal bakal Pandawa, saudara. Ya, kelihatannya Yusuf ini meninggal waktu anak-anaknya ini belum dewasa. Dari mana saya mengatakan ini pertama kali di tempat ini? Waktu peristiwa Yesus mengadakan mukjizat yang pertama di Kana, tidak dituliskan ada Yusuf di sana, tetapi Maria ada ditulis di sana.
Itu perkiraan. Kemudian kalau mau tahu lebih jelas, itu kan Yusuf usia 30. Adik-adiknya pasti lebih kecil kan? Lebih muda. Waktu Yesus mati disalib, hanya beda 3,5 tahun dengan kejadian itu. Tidak dituliskan Yusuf ada di tempat Yesus disalib. Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Itu membuktikan dugaan saya. Nanti saya sudah WA kemarin sama Yusuf tapi dia tidak jawab-jawab, saudara ya. Yesus sudah meninggal waktu belum dewasa anak-anaknya. Sehingga dengan kata lain, Yesus sebagai anak yang tertua, dia mesti melanjutkan pekerjaan ayahnya sebagai tukang kayu untuk menghidupi ibu dan adik-adiknya. Keluarga ini keluarga baik-baik, tetapi kenapa pada satu titik akhir Maria melihat anaknya bukan mati saja. Tragedi ya saudara ya, kalau orang tua itu melihat anaknya meninggal itu tragedi. Kalau anak melihat orang tuanya meninggal itu lumrah, betul saudara? Karena anak masih kecil atau masih muda, ya papa mama meninggal ya jauh lebih tua. Tapi kalau orang tua melihat anaknya meninggal itu tragedi. Nah ini Maria bukan hanya melihat anak yang dikasih, yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Karena saya tadi di depan katakan papanya sudah meninggal lebih dahulu, dihancurkan sebelum mati. Tubuhnya Yesaya mengatakan punggungnya seperti alur bajak, hancur, mukanya penuh dengan darah. Karena apa? Mahkota duri itu. Salahnya apa? Keluarga Yusuf dan Maria ini salahnya apa? Ayub ini salahnya apa? Jadi kalau saudara sekarang atau nanti di depan menghadapi seperti sekarang ini, yang seperti saya katakan, saudara ingat kata di depan, kalimat di depan, jangan ngomel, tetap berharap kepada Tuhan. Haleluya. Coba ngomong yang baik sama kiri kanan saudara, jangan ngomel, tetap berharap sama Tuhan. Sebab kita ini hidup dari janjinya Tuhan. Dari awal bangsa Israel umat pilihan Allah, saudara umat pilihan Tuhan. Katakan saya umat pilihan Tuhan. 2, 3. Bangsa Israel hidup dari janjinya Tuhan apa? Bahwa setiap hari kecuali hari yang ke-7 mereka akan dipelihara dengan makanan, yaitu manna. Luar biasa, jalan di padang gurun yang begitu panas dan dingin di malam hari. Tidak ada dituliskan mereka kena sakit kusta, kena sakit kulit, korengan dan lain sebagainya. Ya ini mananya ini yang luar biasa. Kita itu hidup dari janji Tuhan, bukan dari penjelasannya Tuhan. Maksudnya apa? Waktu saudara mengalami masalah yang seperti saya contoh-contohkan di atas, jangan minta Tuhan itu menjelaskan kepada saudara. Yaitu, why me Lord, kenapa aku? Kasih tahu dong Tuhan, terus kita ndesek-ndesek Tuhan, cepet dong jawab. Dalam masa seperti itu, Tuhan tidak akan menjawab. Percaya saya. Karena saya juga mengalami peristiwa-peristiwa yang seperti yang saya khotbahkan ini. Tuhan tidak mau menjawab, apalagi sudah dengsel-dengsel. Ayo jawab Tuhan cepat, as soon as possible. Kita hidup bukan dari penjelasan Tuhan, tetapi dari janjinya. Jadi kita dituntut untuk mempercayai dan memegang janji-janji Tuhan. Haleluya. Di mana sudah bisa dapatkan janji Tuhan? Ya di Alkitab itu. Janji Tuhan tidak keluar di surat kabar, tidak keluar di Google, di Alkitab. Semakin saudara sering membaca Alkitab, semakin saudara sering
mengetahui apa-apa saja janji Tuhan dalam hidup saudara. Dan janjinya itu, katakan bersama, ya, haleluya. Pegang janji Tuhan. Kalau saudara jarang baca Alkitab atau tidak pernah, kau tidak dapat janji apa-apa. Hanya pegang janji palsu manusia yang kau lebih percaya. Padahal manusia 10 kali berjanji, 11 kali dia melanggarnya. Kalau Tuhan yang berjanji, tidak pernah dia ingkar janji. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kasih kemuliaan. Dia tidak pernah ingkar janji. Jadi saudara mesti pegang janjinya, jangan penjelasannya. Saya kasih contoh seperti ini saudara ya. Gambar ini, waktu ujian berlangsung, ini kan ujian ini. Guru itu diam, dosen diam, enggak ada. Ujian ini kan masalah toh bagi siswa mahasiswa, ya toh. Masa terus ada yang tanya sama gurunya, Pak ini kenapa kok begini Pak? Kira-kira menurut saudara gurunya menjelaskan atau diam saja? Jawab saudara. Jadi waktu saudara mengalami kesulitan, seperti tadi poin di atas, Tuhan tidak memberikan penjelasan kepada saudara. Dia diam. Mau saudara bengak-bengok, mau muridnya ini teriak-teriak bengak-bengok, gurunya Tuhan diam saja. Karena ini saat ujian sedang berlangsung. Tetapi tidak mungkin diadakan ujian sebelum dikasih penjelasan materi dan lain sebagainya. Sama seperti Tuhan. Ada kalanya guru memberikan penjelasan, dosen memberikan materi, memberikan penjelasan, memberikan cara-caranya. Nah sekarang kan tergantung respon tiap orang kan responnya tidak sama. Demikian juga dengan saudara. Waktu firman Tuhan diberikan, bagaimana respon saudara? Kalau respon saudara sebagai tanah hati yang baik, yang gembur siap menerima benih firman Tuhan, percaya omongan saya karena ini firman Tuhan. Saat saudara menghadapi badai hidup dalam hidup saudara, saudara akan jalan dengan tenang dan tidak banyak tanya sama Tuhan. Sebab saudara sudah dipersiapkan dan mempersiapkan diri dengan baik. Setuju? Haleluya. Makanya setiap kali pemberitaan firman, dengar yang baik, dicatat. Ada kersel tengah minggu, saudara dengarkan lagi supaya apa? Supaya makin ingat. Semakin kita sering dengarkan, semakin ingat. Ya toh, waktu pertama kali keluar aturan lampu lintas merah berhenti, hijau jalan, kita kadang bingung. Apalagi untuk orang Madura, merah dikira hijau, hijau dikira merah, kan begitu. Contoh yang ini kiranya bisa membuka logika saudara. Saat ujian berlangsung, guru diam. Saat masalah terjadi dalam hidup saudara, Tuhan diam. Tapi sebelumnya, guru dosen sudah mempersiapkan, Tuhan juga sudah memperlengkapi, mempersiapkan saudara. Tinggal saudara responnya bagaimana? Ada sebuah kisah nyata, siapa ini? Ya sekarang kebetulan nanti malam final Grand Slam French Open. Ini adalah seorang yang bernama Arthur Ashe, petenis kulit hitam dari Amerika Serikat. Dia memenangkan 3 Grand Slam. Grand Slam ini yang paling tinggi, ya saudara mesti tahu bahwa sekarang hadiah Grand Slam kalau yang laki dan perempuan sekarang sama, berapa Pak? Sekitar 2 juta dolar. Ya, 30 miliar saudara. Final yang juara 2 separuhnya. Semifinal yang kalah separuhnya lagi, seperti begitu. Jadi kalau misalnya kalah di babak pertama itu sudah dapat 20 sampai 50 ribu dolar. Dia memenangkan 3 gelar Grand Slam yaitu US Open, Australian Open dan Wimbledon. Ini diangkat piala waktu Wimbledon, ya. Satu kali
dia harus mengalami operasi. Dan apes bagi dia karena waktu transfusi darah dia terkena virus HIV lewat transfusi darah itu. Jadi waktu zaman itu tahun saya lupa 70-an ya, mungkin tidak secanggih sekarang. Jadi kalau sekarang transfusi saya nggak tahu, PMI itu diperiksa dulu apa enggak, ya biasanya langsung ya. Jadi di darahnya itu kan ada virus HIV. Arthur AC ini kena HIV jadinya. Sejak itu kesehatannya merosot dan satu kali dia diwawancarai. Dia tanya, kamu sebagai orang Kristen, tidak pernah bilang begini, why me Lord? Kenapa kok dari sekian miliar orang kok saya yang transfusi darah kena virus HIV? Tidak pernah kamu tanya, why me? Kenapa kok aku yang kena Tuhan? Aku kan di masa jayanya ini. Dia bilang begini, saudara, dia jawab. Di dunia ini kira-kira ada 50 juta orang yang ingin bermain tenis, kepingin. Tetapi hanya 5 juta yang bisa belajar. Dari 5 juta itu hanya 500.000 orang yang serius belajar tenis untuk bisa mengikuti kejuaraan profesional. Itu mahal. Saudara tahu pasangan terkenal Andre Agassi dan Steffi Graf itu membuka sekolah tenis, sudah pasti laris. Sebenarnya suami istri juara-juara Grand Slam, ya. Dan dari 500.000 orang itu hanya 50.000 yang masuk lapangan untuk bisa bertanding. Sedangkan dari 50.000 itu hanya 5.000 orang yang bisa ikut turnamen kelas 250 atau 500, karena ATP itu ada 250, 500, 1000 Wimbledon. Itu tergantung ranking. Kemudian dari 500 orang itu hanya 50 5.000 masuk turnamen, 500. Dari 5.000 yang main, 500 bisa merasakan juara. Dari 500 orang itu hanya 50 yang bisa ikut Grand Slam. Sebab Grand Slam itu tidak bisa sembarangan diikuti siapa yang mau ikut, tidak ada. Itu ada ranking 1 sampai ya mungkin 48 ya. Dan dari 50 orang yang ikut Grand Slam, juaranya hanya berapa, saudara? Dari 50 orang yang ikut Grand Slam, berapa yang jadi juara, saudara? Berapa? 1. Waktu saya menjadi juara Grand Slam, saya tidak langsung lalu tanya, why me Lord, kenapa kok aku yang juara Tuhan? Tidak mungkin kan, malah dia senang, happy-happy. Nah, waktu seperti kondisi seperti itu, aku tidak bilang why me Lord. Dan kenapa waktu sekarang aku kena HIV akibat bukan kesalahanku, aku mesti tanya why me Lord? Tidak cocok. Waktu saudara senang dapat berkat, saudara nggak pernah tanya sama Tuhan, why me Lord, kenapa aku yang dapat berkat? Iya kan? Waktu saudara sakit dalam masalah, juga maksud saya jangan saudara lalu ngomong, why me Lord? Tidak cocok. Kalau saudara kurang jelas, putar lagi YouTube-nya. Kisah Arthur AC ini menyentuh banyak orang. Dan berhasil membuat orang-orang yang dulunya suka tanya sama Tuhan, kenapa kok mesti aku Tuhan, why me Lord, why me Lord? Dia mengerem mulutnya. Waktu aku jadi juara, aku tidak pernah tanya sama Tuhan, kenapa aku yang juara Tuhan, malah seneng. Kadang Tuhan izinkan masalah-masalah ini khotbah yang serius, sebab setiap dari saudara, juga yang dengar di rumah, tidak mungkin luput dari masalah. Percaya omongan saya, saudara, tahun demi tahun ke depan, masalah yang akan saudara hadapi itu lebih besar.
Kemarin satu mahasiswa bimbingan tesis saya datang ke rumah, ya dia minta tanda tangan ACC karena minggu depan mau ujian. Dia berkata begini, Pak John ingat enggak 2 tahun lalu berdoa untuk saya? Wah lupa saya, kan saya banyak ngajar jadi lupa. Doanya seperti gimana saya tanya. Pak John berdoa, doa untuk Mika, nama anaknya Mika ya. Dia akan naik dalam pekerjaannya, tidak menjadi ekor akan menjadi kepala. Dan dia akan mempunyai prestasi yang cemerlang. Itu doanya Pak John. Terus saya tanya, terus gimana? Pak, lewat setahun dari doanya Pak, saya diangkat jadi station manager. Tadinya cuma staff, sekarang jadi station manager. Manager, ya. Dan dalam hal yang lain saya juga mengalami peningkatan. Saya mengatakan, saya ini bukan hanya dosen, tapi dosen dan gembala sidang sudah berpuluh-puluh tahun. Maka dari itu hari ini saya mengatakan kepada saudara, tahun-tahun di depan, saudara semua, ini bukan ancaman tapi kenyataan. Masalah yang akan saudara hadapi tidak lebih ringan dari sekarang. Dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam ekonomi, hati-hati. Karena apa? Semakin Tuhan mau datang, dunia ini akan semakin kacau. Supaya keluar seorang yang akan menyelesaikan semua masalah, yaitu antikristus. Tapi kalau saudara benar-benar pegang janji Tuhan, waktu itu datang, masa itu datang, kita bertemu Tuhan di angkasa. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Nah, mari kita lihat beberapa hal yang harus dimiliki saat saudara dalam keadaan yang buruk. Tolong dibacakan Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, amin. Ini poin yang pertama. Poin yang pertama adalah saudara harus punya sikap optimis. Katakan bersama, saya harus punya sikap optimis. 2, 3. Dari mana saya ambil kata ini? Lihat di sini. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi waktu saudara jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, anggap, lihat itu sebagai suatu kebahagiaan. Kok bisa gitu, Pak? Sebab ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu kalau saudara miliki dalam segala aspek, pasti saudara akan berhasil. Seorang pelajar yang tekun, dia jadi juara. Seorang pekerja yang tekun, dia pasti dapat posisi yang tinggi. Seorang bisnismen yang tekun, dia pasti berhasil. Seorang anak Tuhan yang tekun, dia pasti ketemu Tuhan di angkasa. Haleluya. Yang penting itu apa saudara? Ketekunan. Dari mana datangnya ketekunan? Dari pencobaan. Ketekunan itu keluar hasil daripada pencobaan. Jadi waktu kita mengalami masalah pencobaan, jangan tanya why me Lord, why me Lord. Tapi lihat itu sebagai suatu kebahagiaan. Apa namanya? Optimis. Dengan kata yang lain, saya boleh menyitir katanya Pak Yusuf Aritonang ya. Semangat. Orang yang punya semangat itu 50% dia sudah berhasil dalam hidupnya. Tepuk kiri kananmu yang keras, katakan semangat. Ya, bukan semangat 45, semangat 2024. Kalau semangat 45 horor saudara. Ya, semangat itu kenapa orang bisa semangat? Karena dia optimis. Orang yang optimis dia akan semangat, kan begitu? Ya. Nah, cara pandang terhadap satu masalah
ini gambarnya yang ini saudara ya. Cara pandang terhadap suatu masalah itu jauh lebih penting dari masalah itu sendiri. Ada masalah belum saudara melihat, waduh, mati aku, hancur aku, habis sudah. Ya habis beneran. Karena apa? Karena dunia ini bukan tempat untuk bermain. Kalau ini si Tokyo Disneyland memang tempat untuk bermain. Tetapi yang sudah tinggali lakukan sehari-hari ini bukan tempat bermain, tempat untuk bergumul. Sesekali bermain-main oke. Kemarin lusa saya lihat statusnya Andi David, woi dia main di Transmall, anaknya melakukan tindakan tercela. Ya, dapat yang keluar yang dibayar tiket banyak, kan melakukan tindakan yang curang, ya. Tapi enggak apa-apa sudah. Orang bukan saya yang punya kok. Ya. Apakah setiap hari dia bermain-main terus? Kalau tiap hari bermain-main, itu namanya bukan Andi David, itu Andi David yang penjaganya situ saudara. Dunia ini tempat bergumul. Jadi kalau saudara ulang tahun lalu dinyanyikan, lagunya ulang tahun sekarang ini bukan panjang umurnya, sehat, bukan begitu. Itu sudah lagu atau happy birthday itu sudah enggak. Sekarang kalau ulang tahun lagunya sekarang apa saudara? Hari ini, hari yang kau tunggu, ya. Itu senang-senanglah hari itu. Karena 1:365, satu hari senang, sisanya bergumul. Jadi waktu saudara ulang tahun senang-senanglah, caranya senang-senang gimana? Traktir teman-temanmu sebanyak mungkin. Haleluya. Tidak ada yang berani ngomong kecuali yang sana. Jadi semuanya kasih ucapan itu senang-senang, besok bergumul lagi. Apa? Duitnya habis untuk traktir kemarin. Ya, dunia ini bukan tempat bermain, memang untuk bergumul. Kenapa? Awalnya itu salahkan kakek Adam. Tuhan kan bilang mengusir. Onak duri itu menjadi bagianmu, yaitu gara-garanya. Jadi kalau saudara mau marah jangan, why me Lord, saudara ganti. Apa saudara? Why me Adam. Hati-hati loh, keluar di kuis loh ya. Sir Winston Churchill, nah ini dia. Kuisnya minggu ini toh, Winston Churchill mengatakan demikian. Seorang yang pesimis yang kiri ya, melihat kesulitan dalam setiap kesempatan, itu pesimis. Ada kesempatan-kesempatan, tetapi yang dia lihat itu kesulitan. Sudah lihat ya, misalnya nih contoh, saudara kan lihat di mana-mana ini ada Alfamart, tidak lama saingannya apa saudara? Indomart, Alfamart, Indomart. Dulu kan belum seperti begitu. Sekarang buka di mana saja ramai kelihatannya. Misalnya ini jalan ya panjang. Wah ini kesempatan ini. Saya buka Alfamart atau Indomart franchise atau Mixway atau yang sekarang lebih keren dari Mixway apa tuh namanya? Andrew apa namanya? Makanya jangan lamun. Ya, yang Momoyo. Ingat catat saudara ya, pulang minta sama orang tuanya. Istrinya minta sama, ayo kita ke Momoyo. Momoyo atau Momoya itu ya, pokoknya begitu dah. Wah, ini buka ini, enak kalau buka di sini. Cari kontrakan, ya. Waduh, mahal. Nanti kapan baliknya? Padahal ini tempat yang strategis. Nanti sudah buka, waduh mesti ini itu, waduh karyawan, waduh apa. Padahal itu kesempatan yang luar biasa. Tak kasih tahu satu kesempatan yang luar biasa. Dulu di Jalan Suakarya baru sepanjang gini ada 2 rumah ibadah, ini tidak ada orang jual minuman. Tidak ada yang buka warung. Kenapa saudara nggak punya ide ngomong sama saya, Pak, boleh nggak Pak halaman gereja saya pakai sepeta untuk jualan
minuman, apa itu namanya? Teh itu apa namanya? Teh poci, kok teh botol? Teh poci. Kalau buka teh poci rame, boleh enggak Pak? Setiap orang depan itu sebelum dia buka warung, itu omong-omong dulu sama Pak Sapati. Sekarang berkembang, dia berkembang berkat anggota gereja Kristus Harapan. Coba lihat kiri kanan, saudara, kasih tahu, saya tahu orangnya itu siapa yang suka nangkring di sana. Tetapi seorang yang optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Nah, ini orang yang optimis. Ada kesulitan, tapi dia cari kesempatan, cari jalan keluar. Oh, dia pasti bisa, pasti bisa. Itu katanya Sir Winston Churchill. Kalau sudah tidak percaya silakan WA sini. Tetapi saya punya slogan juga. Hati-hati loh, ini mungkin keluar di kuis, saudara ya. Slogan saya adalah, mari kita baca bersama. 2, 3. Ya, yang sini saja. Nanti kita adakan doa pengusiran setan di sana ya. Saya tidak dengar suara dari sana. Kita baca bersama. 2, 3. Orang percaya melihat kesempitan yang dialami adalah kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kuasanya. Haleluya. Siapa orang percaya di tempat ini katakan, saya orangnya. Saudara harus melihat setiap kesempitan yang saudara alami, masalah yang saudara alami, itu kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kuasanya. Yang penting kita berusaha maksimal. Bukan semua minta Tuhan tolong sementara. Kita bertindak apa-apa, tidak bisa juga. Tapi itu kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kuasanya. Ada hal yang harus kita kerjakan sebelum Allah melakukan bagiannya. Seperti tembok Yeriko, peperangan orang Israel melawan banyak bangsa-bangsa, suku-suku bangsa yang lain. Itu harus ada yang mereka lakukan lebih dahulu, nggak bisa sembarangan. Yang kedua, mari kita baca bersama. Poinnya 2, 3. Miliki pikiran yang mengerti. Mengerti apa? Yakobus 1 sekarang ayat 3 sampai 5. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Amin. Pikiran yang ngerti. Ngerti apa? Yang saya garis bawahi itu, bahwa saya ini apa saudara? Kurang hikmat. Kalau berhikmat, tidak terus memandang masalah itu sebagai satu yang akan menjatuhkan kita. Yang pertama, memiliki sikap optimis. Yakobus 1, 2 dan 3. Sekarang yang kedua, Yakobus 1, 3 sampai 5. Pikiran yang mengerti. Gambar di atas ini Abraham. Ujian dari Allah untuk dia mengorbankan anak kandung dengan istri yang sah satu-satunya, Ishak. Ini untuk menguji apa? Lebih mengasihi Allah atau lebih mengasihi pemberian Allah? Siapa pemberian Allah? Ishak toh. Kan mereka tidak punya anak, sudah sampai tua, sudah sampai Sarah menopause. Pemberian Allah ini Ishak. Abraham ingin diuji, kamu lebih cinta aku atau lebih cinta pemberianku? Saya ulangi, saudara lebih cinta yang memberi
atau pemberiannya? Kadang kita salah. Kita lalu lebih senang, lebih cinta sama pemberiannya. Semalam saya dapat berkat makanan luar biasa. Salah satu yang saya dapatkan, ini cookies mungkin sekitar saya tahu itu sekitar 500.000. Ya. Saya sebelum makan itu saya bilang sama orangnya, waduh ini cookies yang paling saya sukai, saya tahu ini mahal. Terima kasih banyak loh ya. Itu yang harus saya ingat, siapa yang memberi saya, bukan apa yang diberikan kepada saya. Mana sekarang lebih penting dalam hidup saudara? Saudara lebih mengasihi Tuhan atau berkat-berkatnya? Jangan terlalu cepat ngomong, ya pasti Tuhan dong. Buktinya, faktanya tidak seperti itu. Kamu orang jam-jam ibadah masih suka ditinggal. Itu loh. Saudara tidak suka baca suratnya Tuhan, yaitu Alkitab. Saudara lebih senang pemberiannya, ngitung uang, ke sini. Omongan dan praktek itu enggak sama. Coba kita sekarang geser. Abraham dikatakan bapa orang beriman dan berkatnya itu sampai ke seluruh bangsa di dunia. Karena dia terbukti berani mengorbankan pemberian Tuhan. Karena dia lebih mengasihi yang memberi. Yang kedua, contoh yang kedua, saya pernah ke Lombok dan dibawa ke penangkaran kerang. Bukan untuk dimakan kerangnya, tapi menghasilkan mutiara. Kami juga, saya Pak Pohok, Pak Tian pernah ke China, ya. Saya juga pernah ke Korea karena kerang-kerang di sana, kerang di China itu katanya dipakai sebagai crown Miss Universe. Itu kualitasnya luar biasa. Kalau saya tidak tahu saya ulangi, tidak mungkin kerang itu tiba-tiba keluarkan mutiara. Kalau kerang itu mengandung atau keluarkan mutiara, maka saudara tidak akan makan kerang. Kalau saudara makan kerang, kelelekan itu apa namanya? Ketelan mutiara. Lama-lama empedu saudara ini bukan penuh dengan batu, penuh dengan mutiara. Nah itu saya doakan waktu Pak Alek operasi, supaya batu ginjalnya dengan batu biasa tetapi batu berlian. Demikian juga dengan Bu Silvi, berlian atau enggak? Enggak, kata ya sudah. Ya, caranya kerang itu buka, ya, tutup. Kenapa dia buka? Makan. Apa? Ya plankton atau apa? Plankton yang kecil-kecil, bukan plankton, plankton. Antara plankton sama plankton nanti kuis. Kerang makan apa? Pak Anton, matilah saya. Ya, dia buka, tutup. Nah waktu terbuka ini ada tuh pasir yang masuk. Peri enggak? Peri. Dia nutup. Waktu nutup itu katanya loh ya. Soalnya saya WA kerang enggak ada yang jawab saya. Itu dia mengeluarkan cairan. Orang bilang itu tears, air mata. Cairan. Kenapa? Karena sakit. Jadi lumrah kalau saudara mengalami sakit hati, sakit apa, juga mengeluarkan air mata. Aneh kalau saudara lagi senang keluarkan air mata itu aneh. Ya, nah seperti begitu terus. Nanti lama-lama ini jadi besar. Nah kalau pembibitan kerang itu memang sengaja dikasih sesuatu yang menyediakan pasir atau apa. Nanti lama-lama jadi besar. Hasilnya dari sakit itu
adalah mutiara yang indah. Saudara, hasil daripada masalah-masalah yang saudara hadapi, itu di baliknya ada sesuatu yang indah. Haleluya. Bu Rosalina kemana-mana dia bisa menyaksikan cinta Tuhan. Saya ini loh buktinya. Enggak apa-apa rambut tipis, yang penting kan wajahnya enggak tipis, tetap cantik. Malah kalau ibu seperti gini, malah seperti Sydney O'Connor. Siapa itu? Ya cari sendiri. Tambah luar biasa. Bisa bersaksi ke siapapun juga, saya ini bukti pertolongan Tuhan. Saudara juga bisa bersaksi. Karena kalau saksi tentang orang lain, orang cuma dengarkan semintas. Kalau saksi tentang saudara, itu lain saudara. Saya ini loh pernah mengalami masalah begini-begini. Tuhan menolong saya. Di baliknya itu, saudara bisa menyelamatkan jiwa. Satu jiwa selamat, seluruh malaikat surga apa? Bersorak-sorai. Saudara menang undian, dapat juara, dapat bonus miliaran, malaikat surgawi enggak tepuk tangan. Waktu Arthur AC mengangkat trofi, tidak ada malaikat surgawi yang sorak-sorai, enggak ada. Percaya saya. Tapi kalau satu jiwa diselamatkan, karena saudara bisa bersaksi, karena peristiwa-peristiwa pahit yang menimpa saudara bisa saudara atasi, saudara menghasilkan mutiara bagi Tuhan. Itu tujuannya. Yang ketiga, sebelumnya ada pepatah mengatakan no cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Salib itu maksudnya tidak ada kesusahan, kesakitan, tidak ada glory. No pain, no gain. Ya, sudah kelihatan kan gambarnya? Tidak bisa sembarangan orang itu badannya gede. Kita jangan sembarangan ngomong, wow bina rokok itu semua minum obat. Ya gini aja, saudara aja minum obat tapi tidak olahraga, kira-kira gimana begitu loh. Iya kan? Itu sengsara. Olahraga angkat beban itu bukan sesuatu yang enteng. Yang terakhir, mari kita baca bersama. Yang ketiga adalah miliki iman yang tetap teguh. Yang pertama Yakobus 1:2-3, yang kedua Yakobus 1:3-5, yang ketiga Yakobus 1 ayat 6. Jadi ini dari Yakobus 1 ayat 2-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Amin. Kalau saudara tidak terbiasa mancing, lalu sekali waktu saudara ikut Pak David mancing, maka hasilnya itu bukan ikan yang akan saudara dapat, tetapi muntah. Tidak percaya? Ya, betul ya Pak David ya? Coba saudara tidak biasa mancing misalnya. Jangan Yule ini anak kapten dia ya. Fosa ikut mancing sama atau Andri David suaminya. Ya, pertama duduk itu enak. Lama-lama gini-gini ya. Goyang-goyang. Mana ada air laut yang tenang? Itu air kolam namanya. Goyang-goyang, apalagi anginnya keras. Nanti begitu saudara sampai di daratan, saudara nginjak, saudara kan begini. Contohnya ya, barusan ini kan ada gempa bumi, rasa enggak? Oh saya enggak tahu Pak, saya lagi tidur, waduh, gempa bumi goyang-goyang. Begitu berhenti gempanya, mungkin ada beberapa saudara yang sedikit pusing karena goyang-goyang, itu cuma sebentar. Nah kalau 1 jam gini-gini, nanti turun ke gereja pun juga masih gini-gini. Sama, orang yang bimbang itu pusing otaknya. Dikasih tahu kiri oke, kanan oke, kiri oke, kanan oke. Orang yang bimbang itu seperti gelombang laut. Siapapun yang kena sama dia. Jadi saudara jangan temanan sama orang yang suka bimbang. Nanti saudara akan bimbang. Ngomong soal bimbang ini saya ingat peristiwa. Satu kali ada orang yang meninggal dari gereja lain, kami kenal, saya datang ya. Di Mumbul itu panas,
Tidak ada tutupannya waktu itu ya, saya di bawah pohon. Terus ada seorang, mari kita mendengarkan pujian yang akan dinaikkan. Wah, kalau yang disuruh nyanyi pasti hebat suaranya ya. Misalnya di sini oleh Bu Mevi kan pasti begitu, kan tidak mungkin oleh siapa. Suaranya ini pasti enak. Dia nyanyi pertama. Dia sebelum nyanyi ngomong panjang lebar. Saya akan menyanyikan sebuah lagu yang bukan lagu baru tetapi lagu lama. Saya dalam hati gini, cepet ton nyanyi, aku udah pusing panas ini ya. Terus dia nyanyi. Tak usah, maaf saudara ya, maaf, masih kering lehernya. Terus dia nyanyi, tak usah ku bimbang bang. Ini benar loh, nyanyinya seperti begitu. Tidak mengerti? Oke, tidak apa-apa, lihat aja di YouTube-nya nanti. Jadi jangan sampai WL saya nyanyi seperti gitu nanti. Elsia dai. Tapi dia cuma untuk bimbangnya saja. Tak usah ku bimbang bang. Seperti begitu saudara. Allah menjagaku. Itu cuma saya jadi menunggu kapan dia ngomong bimbang lagi. Nah, karena itu bagus menurut saya. Memang orang yang bimbang itu bang. Awas ya ini nyanyi lagu itu ya. Tak usah aku bimbang bang. Itu menyentuh saya dan menjadi rema yang jelek bagi saya. Karena sampai sekarang saya masih ingat. Ya, jadi orang-orang itu kan suasana penguburan kan duka. Ya, pada ketawa. Saya enggak tahan, saya keluar, saya ketawa, saya pulang, saudara. Daripada saya apa, saudara? Bimbang. Dalam setiap keadaan jangan pernah meragukan kasih Allah. Lihat di gambarnya, kasih Allah itu kan love gede dibandingkan dengan yang lain. Mari kita katakan, jangan dalam setiap keadaan jangan pernah meragukan kasih Allah. 2, 3. Dalam setiap keadaan jangan pernah meragukan kasih Allah. Haleluya. Ya, contoh yang saya kasih contoh. Kenapa Petrus bisa jalan di atas air? Bukan berarti dia murid yang paling sakti. Bukan dia pernah mempelajari ilmu ringan tubuh, bukan. Tetapi waktu dia melihat Yesus di atas air, Yesus bilang, sini. Ya, dipanggil sini, matanya Petrus lihat matanya Yesus. Lihat wajahnya Yesus. Dia enggak mikir itu air. Dia enggak mikir dia lagi di atas kapal, perahu. Saya ulang, dia enggak mikir itu di bawahnya itu air. Waktu Yesus bilang, mari, sini. Turun saja jalan, karena dia lihat Yesus. Tapi waktu dia sudah mulai jalan, dia terus rasa, kakiku kok dingin, anginnya keras. Matanya otomatis tidak lihat ke Yesus, matanya lihat ke bawah. Kok ini air, laut? Dia tenggelam. Waktu saudara menghadapi masalah, kalau matamu lihat kepada Yesus, ini seperti saudara pernah lihat jalur ini ya, ini api, lalu jalan di atas api. Bukan karena saudara punya ilmu kebal, saya tidak ngomong yang soal ini, contoh saja. Ini katakan api. Api ini masalah, problema saudara. Yesus di sana. Saudara lihat Yesus, saudara kan jalan. Memang ini api panas, tapi ada Yesus yang melihat saudara. Tapi kalau saudara jalan ini api, ada Yesus. Tapi saudara tidak lihat Yesus, lihat masalahnya, lihat apinya, saudara akan begini. Ingat, kasih Tuhan itu terlalu besar buat kita. Kita mungkin sering khawatir karena kita manusia. Karena itu Tuhan bolak-balik bilang jangan khawatir, jangan khawatir. Ada satu ayat yang bagus. Mari kita baca bersama. Mazmur 23 ayat yang keempat. Buka suara yang keras. 2, 3.
sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Hal yang luar biasa dituliskan dalam bahasa Inggris. Even though I walk through the darkest valley. Darkest ini adalah kalau di Indonesia lembah kekelaman. Kalau bahasa Inggris mengatakan lembah yang paling gelap. Kapan itu lembah paling gelap? Saat saudara menghadapi dekat-dekat kematian. Ada beberapa orang kita yang sudah dekat meninggal. I will fear no evil. Ya, for you are with me. Tidak usah takut. Keluar dari tempat ini. Saudara menghadapi masalah dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam kesehatan. Saya khotbah ini karena saya mengalami. Keluar dari tempat ini, itu yang menghadang saudara. Tidak usah takut, sebab saudara harus tahu Tuhan selalu beserta dengan saudara. Haleluya, mari kita berdiri bersama-sama. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang. Mari turunkan tangan saudara. Kalau saudara sekarang sedang dalam keadaan baik-baik, coba ingat di belakang, di masa saudara mengalami kesusahan, maka saudara akan bisa menyanyikan lagu ini dari hati saudara, bukan hanya dari mulut saudara. Dan percayalah, di depan jalan ini makin sulit, makin terjal, makin gelap. Nyanyikan ini dengan suatu keyakinan, tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan hidup saudara. Mari setiap saudara di tempat ini buka hati, nyanyi dari hati saudara. Ingat masa-masa gelap yang saudara alami. Kalau tidak ada Tuhan, saudara tidak berdiri di tempat ini. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku.
Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Ayo angkat kedua tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu. Selamanya sepertimu Yesus, Kau Allahku yang tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Yang yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidupmu, sembah dengan rohmu, sembah dengan hatimu. Rohnya ada di tempat ini. Dia akan menolong hidup saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oh, kitiere kelebele ala para lamala, sikitiri ala malala kurikelelele ala para lamala, lelelele ala ala malala la Rikia para la masikete lelelele. Yesus, pegang tanganku Tuhan, pegang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku ya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada Allah sepertimu Tuhan. Kau Allah yang setia, yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih dalam setiap permasalahan yang kami hadapi Tuhan. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang ajaib. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan yang memeteraikan dalam hati kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau selalu beserta dengan kami. Biarlah kami boleh punya sikap yang optimis. Kami punya iman yang teguh kepada Engkau Tuhan. Sehingga apapun yang kami alami, kami tidak melihat permasalahan kami. Tapi biarlah kami melihat Tuhan Yesus yang besar, yang dahsyat, yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman yang sudah kami dengar, kami boleh belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kami tidak menjadi takut, kami tidak menjadi gentar, karena Tuhan beserta dengan kami.
untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai dalam kehidupannya, memberkati pelayanannya, memberkati kesehatannya, dimanapun beliau berada Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah kami pulang membawa berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang luar biasa, menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap kehidupan ini. Bapa memberkati persembahan yang sudah diberikan. Setiap yang melayani kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan-Mu. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, tanda kesiapan mereka melakukan firman Tuhan yang paling sederhana. Maka sebaliknya percayalah, janji-janji Tuhan yang luar biasa itu akan direalisasikan dalam kehidupan-Mu. Sepulang dari tempat ini, jangan suka bertanya kalau menghadapi masalah, why me Lord, why me Lord, tetapi tetap berpegang kepada janji-janji Tuhan. Sebab janjinya ya dan amin adanya. Terima kasih Bapa, pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati